Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa duduk kembali di majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita dalam meniti jalan-jalan menuju keridhaannya dan jauhkan dari segala keburukan, dan dimaafkan dari apa yang terjadi dari kesalahan yang pernah kita lakukan, dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Kita masih bersama faedah dari pembahasan fikih yang kita ambil dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Badi' Musa hafizahullah ta'ala. Dan di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan tentang apa yang fardu dalam wudu. Dan pada majlis ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali tentang sunnah-sunnah dalam wudu. Sebagaimana yang sudah kita dapatkan penjelasannya di majlis yang lalu, bahwa dalam setiap ibadah ada unsur-unsur yang harus kita fahami dari perbedaan-perbedaannya dan keadaannya dalam ibadah yang kita lakukan. Ada unsur yang masuk dalam kategori syarat, ada yang masuk dalam kategori rukun, atau juga wajib, atau sunnah. Maka dibedakannya hal-hal tersebut oleh para ulama untuk mengetahui bahwa mana bagian inti dari ibadah yang apabila ditinggalkan maka tidak berarti ibadah kita, dan mana bagian yang melengkapinya, dan mana bagian yang menjadikan baik atau sempurna suatu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Bagian yang disebut dengan syarat yang harus ada sebelum sebuah ibadah dikerjakan, demikian juga dengan rukun yang merupakan bagian inti dari ibadah, maka seorang muslim wajib mengetahuinya. Itu contohnya yang kita bahas pada malam ini dan sebelumnya tentang masalah berwudu. Kenapa dibahas masalah wudu? Karena dia syarat dari salat. Maka sebelum salatnya dibahas, maka syaratnya dulu dibahas, agar salat kita benar dan memenuhi kriteria Allah Subhanahu wa taala. Dan juga unsur-unsur lainnya dari syarat insya Allah. Demikian juga ada rukun, yaitu bagian inti dari ibadah. Seperti kita ketahui bahwa dalam wudu Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa seorang ketika berwudu atau ingin sholat diperintah oleh Allah untuk berwudu, untuk membasuh mukanya, membasuh kedua tangannya sampai siku, mengusap kepalanya, dan juga membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Membasuh kakinya sampai kedua mata kaki. Ini yang kemudian disebut dengan rukun, bagian inti. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kelengkapan-kelengkapannya. Yang apabila ditinggalkan satu saja maka tidak sah wudunya, tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ada bagian-bagian yang disebut dengan sunnah,
Yang memang dalam ilmu fikih sunnah artinya adalah apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan maka tidak berdosa, betul. Tetapi suatu perkara yang disebut dengan sunnah dalam ibadah, selain menyempurnakan ibadah tersebut, nilainya menjadi sempurna, dan juga mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma uhibbu mimma aftaradtu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Allah firmankan, barang siapa memusuhi wali-waliku, wali-wali Allah yaitu hamba yang beriman dan melaksanakan ketaatan kepadanya, maka umumkan kepadanya dengan perang denganku. Dan tidak ada satupun yang aku lebih cintai dari apa yang dilakukan oleh hambaku kecuali apa yang aku wajibkan kepadanya. Di amalan wajib adalah amalan yang paling Allah suka dari hamba. Dan bila hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Jadi amalan sunnah yang tersebar, Allah mencintai pelakunya, mencintai hamba. Sehingga hendaknya kita tidak menyepelekan suatu amalan yang walaupun dalam fikih dikenal dengan hukumnya sunnah. Dalam syariat dikenal hukumnya sunnah. Kita berusaha untuk mengerjakannya, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja sunnah-sunnah dalam wudu? Itu perkara-perkara yang harus kita hadirkan dalam wudu agar wudu kita sempurna, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dalam ibadah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencontoh beliau, untuk meniru beliau. Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik untuk kalian semua. Kalian semua siapa? Itu orang-orang yang ingin mendapatkan pengakuan dari Allah termasuk orang beriman. Yang firmankan di kelanjutan ayatnya, "Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Bagi siapapun orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan termasuk orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka barang siapa ingin imannya diakui oleh Allah, maka hendaklah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sunnah-sunnah wudu di sini penulis katakan yang pertama as-siwak, yaitu bersiwak. Dan ini sudah kita sebutkan di majelis sebelumnya. Apa itu siwak? Yaitu menggosok gigi dengan batang kayu yang terbuat dari kayu arok. Atau kita kenal di Indonesia ini dengan batang kayu siwak yang bisa dijual di toko-toko oleh-oleh umroh dan haji. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui kayu siwak, yang belum mengetahui maka silahkan bisa beli di toko-toko tersebut. Maka bersiwak bersama wudu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, kata beliau, aku akan perintahkan umatku bersiwak setiap kali berwudu. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi ketika berwudu dianjurkan bersiwak. Sebagian ulama menyebutkan apabila kita tidak membawa kayu siwak, maka dianjurkan kita untuk selain berkumur juga menggosok-gosok gigi kita dengan apa yang mungkin. Ini pendapat ulama untuk menggantikan siwak tersebut. Yang kedua,
membaca basmalah. Yaitu ketika kita ingin membasuh dua tangan, sebelumnya kita baca bismillah. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad, la salat liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak salat bagi yang tidak ada wudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak membaca nama Allah saat berwudu. Dari hadis yang mulia ini, sebagian ulama hadis menyebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan kesetaraan membaca basmalah dalam wudu sebagaimana wudu untuk salat. Sehingga mereka mengatakan sebagaimana salat tidak sah bila tanpa wudu, maka demikian juga wudu tidak sah bila tanpa basmalah. Sehingga mereka berpendapat membaca basmalah hukumnya wajib dalam wudu. Ini pendapat sebagian ulama hadis. Namun pendapat yang kuat insya Allah adalah ini anjuran. Ini sunnah. Sebagaimana penulis sebutkan dalam pembahasannya. Di hadis yang lain sebutkan, idza tawadda'tum, mereka sebutkan, Nabi SAW menyebutkan hadis Nabi SAW tentang anjuran baca bismillah. Yaitu untuk mengucapkan basmalah dalam wudu. Mirip dengan hadis yang mulia ini. Jadi dari sini para ulama fikih mengatakan bahwa membaca basmalah hukumnya sunnah. Seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, dari sunnah-sunnah wudu, ghuslul kaffain fi awalil wudu. Membasuh dua tangan di awal wudu. Ini baru penyebutan poin-poinnya. Nanti insya Allah setelah ini kita contohkan. Ghuslul kaffain fi awal wudu. Membasuh dua tangan di awal wudu. Dua tangan, dua tapak tangan. Seperti yang bisa kita lakukan. Illa idza kana mustayqidan min naum. Kecuali kalau salah seorang dari kita ingin berwudu tapi dia baru bangun tidur. Apakah itu malam hari atau siang hari umum. Maka seseorang yang baru bangun tidur, maka dia harus membasuh kedua tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam air. Seperti yang sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya tentang masalah istinja. Ya. Nabi kita sabdakan SAW tentang hal tersebut. Idza istaiqadha ahadukum min nawmihi fala yakmis yadahu fil ina fa innahu la yadri aina batat yaduh. Atau kama qala sallallahu. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka jangan langsung mencelupkan airnya ke dalam bejana air. Karena dia tidak tahu tangannya itu bermalamnya di mana. Ketika tidur, orang tidak tahu tangannya kemana-mana. Mungkin menyentuh bagian yang ada najisnya. Nah, disinilah kata sebagian ulama bahwa asal berwudu itu dengan menggayung air dari wadah dengan tangan langsung. Tapi ketika bangun tidur, maka dicuci dulu 3 kali, baru kemudian boleh menggayung langsung. Dan hikmahnya sudah kita sebutkan dalam pembahasan hadis yang kita sebutkan tadi. Yang keempat, ad-dalku. Ketika berwudu dianjurkan untuk ad-dalku itu menekan bagian tangan atau bagian anggota wudu yang disiram. Jadi ketika disiram, jangan hanya disiram selesai, tapi di ad-dalku itu ditekan, dibalurkan. Sehingga hikmahnya kata sebagian ulama, air yang disiramkan ke bagian anggota wudu ini, dia sampai pada bagian yang mungkin sulit air menyentuhnya.
Ada lipatan-lipatan di sana misalkan di siku ini ada lipatan-lipatan, ya. Jadi kalau cuma disiramkan kadang masih kering, tapi harus ditekan, ya, tekan airnya, dibalurkan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW idza tawadda'a yudalliku asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Aku melihat Rasulullah SAW ketika berwudu, beliau menekan-nekan, menggosok-gosok sela-sela jari kakinya dengan jari kelingkingnya. Jadi ini jari kaki, kalau jari tangan kan kita bisa mudah. Jari kaki, kemudian dengan jari kelingking begini. Sehingga ini kan lipatan, tertutup. Sehingga mungkin air tidak masuk ke dalamnya. Kalau hanya sekedar disiramkan, maka ditekan. Dan itu kata ulama dikiaskan dengan hadis ini kepada setiap lipatan tubuh dari anggota wudu. Kemudian yang kelima di antara sunnah wudu adalah tathlithul ghusli, membasuh anggota wudu 3 kali. Sebagaimana sudah disebutkan di awal tentang hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan thalatha. Bahwa beliau berwudu 3 kali 3 kali. Ini maksimal. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain, annahu tawadda'a marratain. Berwudu 2 kali 2 kali. Ya. 2 kali 2 kali. Kata para ulama, yang wajib dalam berwudu, dalam membasuh anggota wudu adalah 1 kali 1 kali. Jadi kalau kita ingin berwudu, airnya kurang cukup. Kalau 3 kali cukup sekali-sekali. Kita membasuh tangan sekali. Mengambil air untuk berkumur dan untuk istinsyak sekali. Mengambil air untuk muka sekali. Sampai membasuh kaki 1 kali. Itu yang wajib. Kalau mau diulang 2 kali sunnah. Atau 3 kali sunnah seperti yang kita biasa lakukan. Tidak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu masuk kategori israf. Apa itu israf? Melampaui batas. Dan termasuk perbuatan tanattu'. Apa tanattu'? Berlebihan dalam melakukan kegiatan ibadah. Nabi kita bersabda SAW, halakal mutanatti'un. Orang yang tanattu' dalam ibadahnya, maka dia pasti celaka. Demikian juga orang yang israf, yaitu banyak membuang air, maka masuk dalam kategori celaan dari Allah. Yang firmankan di surat Al-Ahzab, wala tubadzir tadzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah engkau membuang-buang sesuatu yang bermanfaat, karena pelakunya termasuk temannya syaitan. Jadi diulang 3 kali itu sunnah. Jadi kalau kita ingin sekali saja boleh. Dan itu yang wajib. Kemudian beliau katakan, yang keenam dari sunnah wudu, al-jam'u bainal madmadah wal istinsyaq thalathan bi gharfatin wahidah. Yang sunnah dalam berwudu juga adalah ketika kita ingin berkumur, maka dibarengkan berkumurnya dengan istinsyak. Masih ingat itu istinsyak Bapak Ibu apa? Menghirup air ke hidung. Jadi ketika kita berwudu, kita ambil air telapak tangan atau 2 telapak tangan kalau belum terbiasa, lalu
mulut dan hidung sama-sama menghirup. Mulut dan hidung sama-sama menghirup. Mulut dikumurkan dan tangan kiri kita diletakkan di hidung. Mulut menyemburkan air, hidung juga menyemprotkannya bersamaan. Ini sunnah bersamaan. Ustadz belum bisa, maka kata sebagian ulama tidak mengapa, dipisah. Mulut dulu, baru menghirup air dengan hidung, istinsyak. Dan ini hendaknya dilakukan. Kemudian beliau katakan di sini, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau menuangkan air kepada Nabi SAW dan beliau melakukan hal tersebut. Yang ketujuh, at-tayamun. Memulai membasuh anggota tubuh dengan bagian kanan dulu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita SAW, atau maaf, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Bahwa Nabi SAW sangat menyukai kalau mulai suatu perbuatan dengan bagian kanan dulu. Baik ketika pakai sendal, atau menyisir, atau bersuci, berwudu, dan dalam segala perbuatan. Dalam segala perbuatan. Beliau menyukai bagian yang kanan. Dan ini sunnah. Ustaz, bagaimana kalau kita berwudu kiri dulu? Umumnya ulama berpendapat sah wudunya. Tetapi dia menyelisihi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak dilakukan. Bagian kanan dulu. Karena demikianlah beliau melakukannya. Yang kedelapan, takhlilul asabi', menyela-nyela jari. Yang tadi kita sebutkan. Jadi ketika kita berwudu itu, ya jari-jari tangan dan jari-jari kaki di sela-sela. Ya, agar air pasti masuk ke dalamnya, menyentuhnya. Dan bagian-bagian yang mungkin khawatir air tidak meresap. Oleh karena kenapa para ulama melarang khususnya kaum wanita mengecat kukunya, mengecat rambutnya, karena air tidak sampai pada bagian tersebut sehingga menghalangi sahnya wudu. Maka dibersihkan. Ya. Kemudian beliau katakan berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita SAW menyebutkan idza tawadda'ta fa khallil baina asabi' yadayka wa rijlaik. Apabila engkau berwudu, maka sela-selalah jari-jari tangan dan jari-jari kakimu yang tadi kita sebutkan. Dan itu biasanya dengan jari kelingking. Yang kesembilan, khusus untuk laki-laki, takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot. Ya, bagi yang ada jenggotnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma' fadakhalahu tahta hannakihi fa khallala bihi wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Riwayat Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan bahwa Nabi SAW apabila berwudu, beliau mengambil air setelapak tangan. Air telapak tangannya beliau ambil. Lalu beliau masukkan ke jenggotnya begini. Kemudian di sela-sela. Agar air sampai ke kulit di mana jenggot tumbuh.
Khususnya bagi mereka yang jenggotnya keriting. Jenggot keriting itu air tidak sampai masuk. Jadi harus dipastikan air di sela-sela. Lalu beliau bersabda, "Hakadza amarani Rabbi azza wa jalla." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku. Jadi perintah dari Allah langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10. Yang tersena wudu, dan ini banyak dilalaikan, ditinggalkan oleh kita. Padahal subhanallah ini sangat bermanfaat. Apa itu? Berdoa setelah berwudu. Berdoa setelah berwudu. Nabi kita bersabda SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidak seorang pun dari kalian berwudu. Fayusbihul wudu'a, lalu menyempurnakan wudunya, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi wudunya bukan asal berwudu, tapi harus isbal, yaitu sampai sesempurna mungkin. Tsumma yaqulu, kemudian membaca zikir berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal Bapak Ibu ya? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa keutamaannya? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka saat tambah berwudu sempurna lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pintu surga yang 8 dibuka dan dia dipersilakan masuk dari manapun dia mau. Ini keutamaan. Ini juga dalil bahwa surga sudah ada. Seperti yang firmankan di surat Al-Imran, di surat Al-Baqarah dan yang lainnya, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Dipersiapkan itu sudah ada. Kemudian doa berikutnya, yang kedua berarti. Walaupun memang ulama beda pendapat tentang derajat hadisnya. Sebagian menghasankan hadis ini atau mensahihkannya. Itu Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hafal Bapak Ibu? Coba bisa diikuti. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Barakallahu fikum. Artinya, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang yang menjaga kesucian. Berarti berapa zikir itu? 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Zikir yang ketiga bila mau. Dan ini tidak dikenal. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri rahimahullah ta'ala dalam At-Targhib wa Tarhib. Hadisnya dari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Beliau sabdakan, "Man tawadda'a faqala." Barang siapa berwudu lalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirip doa dengan doa penutup majlis, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia katakan kutiba fi riqqin thumma ju'ila fi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka dicatat
di rid, yaitu dalam ikatan, kemudian diletakkan di wadah, maka tidak akan pecah sampai hari kiamat. Ini ibarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ada 3 macam doa setelah berwudu. Kemudian sunnah yang ke-11 yang terakhir, beliau katakan salat rakaataini ba'dah. Salat 2 rakaat setelahnya yang dikenal dengan salat syukrul wudu. Sebagian menganggap salat ini adalah sunnah yang diamalkan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tidak keliru. Tetapi Nabi juga SAW memerintahkannya. Salat 2 rakaat setelah berwudu, kapanpun. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabiyya SAW qala Bilal 'inda salati subhi. Nabi SAW pernah berkata kepada Bilal ketika salat subuh, mengatakan, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amaltahu fil Islam. Wahai Bilal, sampaikan kepadaku suatu amal yang engkau kerjakan terus-menerus rutin sebagai harapan untukmu di akhirat yang engkau kerjakan di dalam Islam ini. Karena kata beliau, fa inni sami'tu duffa na'laika baina yaday fil jannah. Karena aku mendengar suara ketukan sendalmu di depanku di surga. Kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi anni lam utahhir tahuran inni lam utahhir tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usalli. Aku tidak punya amalan khusus yang bisa aku andalkan pada hari kiamat nanti. Tetapi tidaklah aku berwudu dengan suatu wudu di suatu saat baik di malam hari atau siang hari, melainkan aku ikuti dengan salat, ya, dengan salat yang aku mungkin bisa lakukan. Salat yang mungkin aku bisa lakukan. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Kemudian salat itu disebutkan yaitu salat 2 rakaat. Seperti dijelaskan perintahnya oleh Nabi SAW dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu. Beliau katakan raaitu Rasulullah SAW yatawadda mithla wudu'i hadza. Tawadda nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qala Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, man tawadda nahwa wudu'i hadza, tsumma qama faraka'a rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata beliau, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, itu wudu yang sempurna tadi. Kemudian dia salat 2 rakaat dan dalam salatnya dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Yaitu jiwanya tidak mengajaknya bicara. Kadang ketika kita salat itu lihat lantai, di lantai ini gambar apa ini? Nah, itu namanya bicara dengan diri sendiri. Ketika kita lihat tembok, ada jam, oh sekarang sudah jam 7:10. Nah, itu namanya bicara pada diri sendiri. Tapi lihat apapun, tidak ada terbersit apapun dari ucapan. Fokus dengan sholatnya. Itu salat yang khusyuk namanya. Maka tidak bicara dengan dirinya sendiri. Dijamin dosanya yang telah lalu diampuni. Jadi menjadi sebab ampunan dosa. Dan kita ini kata para ulama, apabila mendapatkan berita dari Nabi SAW tentang amalan-amalan yang menjadi sebab ampunan dosa, atau amalan-amalan yang menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga, maka adalah bersegera untuk melakukannya. Karena diperintahkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
bersegeralah kalian untuk beramal yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa kalian dan menjadi sebab kalian dimasuk ke dalam surganya. Ini tentang sunah-sunah wudu. Kemudian bagaimanakah kita berwudu? Bagaimanakah kita berwudu? Seperti yang dijelaskan tadi, maka kita gambarkan sekilas di sini. Ketika kita ingin berwudu, maka kita baca dulu Bismillah. Perlu katakan tidak ada niat yang diucapkan. Nawaitu wudu'an atau misalnya tidak ada. Karena kata niat dan kata nawa artinya qasdul qalbi li fi'li syai'in. Maksud yang muncul dari hati untuk melakukan suatu perbuatan, itu niat. Itu niat. Dan saya mencoba mencari penjelasan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i di beberapa kitab, termasuk apa yang dituliskan oleh Imam Syairazi rahimahullah taala yang menjadi sandaran dalam masalah ini, dianjurkan untuk melafazkan niat dalam wudu atau dalam salat. Kemudian di dalam penjelasannya yang saya ingat mengatakan asal niat ada dalam hati, dianjurkan untuk mengucapkannya. Dan barang siapa telah berniat dengan hatinya, lalu dia tidak mengucapkan dengan lisannya, maka niatnya telah sah. Tetapi barang siapa melafazkan dengan lisannya, tapi dalam hatinya tidak menghadirkan niat, maka ucapannya itu sia-sia. Jadi kembali kepada hati. Baik. Kemudian kita baca Bismillah sambil menghadirkan niat wudu. Lalu membasuh telapak tangan 3 kali. Ya, kita basuh 3 kali, kanan dulu, dan kiri 3 kali sampai pergelangan. Sudah, kita ambil air di telapak tangan kita, mau 1 tangan, mau 2 tangan, persilahkan. Tapi kata sebagian ulama, dalam wudu kita sebisa mungkin hemat dalam penggunaan air. Karena kalau kita boros, maka ini masuk kategori israf. Kita ini kata penjelasan para ulama, ketika berwudu dengan keran, kalau kita tampung air yang keluar dengan ember, yang kita gunakan untuk wudu dengan yang terbuang lebih banyak yang terbuang. Ini masuk kategori israf dan dilarang. Maka ambil secukupnya, kemudian kita hirup dengan mulut dan hidung bersamaan. Lalu kita kumurkan, kita buang sambil kita tekan hidung kita dan kita dorong dengan nafas kita. Ini kita lakukan 3 kali. Selesai, kita ambil air lagi dengan telapak tangan kita, lalu kita siramkan ke muka. Pastikan batas muka yang bagian atas dengan tumbuhnya rambut dan bagian bawah, yaitu tempat tumbuhnya jenggot, terkena semua. Kemudian batas samping dari telinga kanan, telinga kiri. Selebarnya. Itu muka. Kita siram 3 kali. Jangan hanya kita menyiramkan dari jauh. Disiramkan itu sambil ditekan. Ya, dibalurkan dengan tangan kita. Agar semua anggota wudhu di muka ini terkena air. Dan keutamaannya kita sebutkan sebelumnya, apabila seorang berwudhu kemudian membasuh mukanya, maka keluarlah dosa-dosa dari muka tersebut, khususnya dari mata, sampai tetesan terakhir air wudhu. Sudah, kemudian kita ambil lagi air. Ya. Dengan tangan kanan kita, bukan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan kita. Atau 2 tangan. Lalu balurkan atau siramkan ke bagian tangan kanan. Kalau kita dengan keran, maka bagian jari ada di atas atau di depan. Maka membasuhnya bagian jari dulu, baru ke siku.
Bukan siku dulu, bukan. Karena lafaz ayat menyebutkan ila marofik, sampai ke siku. Jadi batas akhirnya, bukan awal. Jangan dibalik. Lakukan itu 3 kali sambil digosok. Ya, pastikan. Dan di sela-sela jari-jarinya. Sudah, baru yang kiri 3 kali. Ya. Jadi kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Bukan kanan sekali, kemudian kiri. Kanan lagi, kemudian kiri. Bukan begitu. Sama, bagian kiri juga sampai siku digosok, dipastikan. Selesai, lalu ambil air. Lalu air yang sudah kita ambil ini kita buang. Lalu kita usap kepala. Mengusap kepala tidak begini. Itu bukan mengusap namanya. Ya, itu membasahi jidat atau membasahi ubun-ubun. Tapi mengusap itu ambil air di 2 telapak tangan, buang, tempelkan di bagian depan, ya. Kemudian jalankan ke belakang. Sampai tengkuk, balik lagi. Ke depan, selesai, langsung jari telunjuk masukkan ke lubang telinga. Kemudian ibu jari ke bagian belakang telinga. Lalu dorong sampai ke depan, ke atas. Sekali saja. Sebagian disebutkan dalam hadis Utsman. Dia sebutkan demikian cara wudunya Nabi SAW. Kemudian selesai itu, baru membasuh kaki kanan dulu. Ya, kaki dibasuh sampai dipastikan menyentuh mata kaki. Lalu sambil di sela-sela jari jemarinya dan digosok atas dan bawahnya. Ya, dari jari dulu. Kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Selesai, baru kita membaca doa. Dan membaca doa ini, kata ulama, tidak mengangkat tangan. Karena mengangkat kedua tangan itu khusus doa yang kita panjatkan kepada Allah saat kita keadaan tertentu. Tapi dalam zikir-zikir yang atau doa-doa yang mengikuti ibadah, tidak mengangkat tangan. Membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hal disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau mau tambahi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai? Dan sebisa mungkin peringatan para ulama umumnya hemat dalam penggunaan air. Jadi kalau kita berwudu dengan keran, yang pernah saya dapatkan dari beberapa penjelasan, menganjurkan kita kalau wudu dengan keran, ambil, tutup lagi kerannya. Selesai, buka lagi. Gunakan lagi. Gunakan, tutup lagi. Sehingga hemat dalam penggunaan air. Jangan terpedaya oleh syaitan, kita kan negara banyak air, negeri banyak air. Tidak masalah, bukan begitunya. Ya. Karena demikian Nabi kita SAW dalam contohkan wudu, yaitu berhemat dengan air. Maksimal pengulangan anggota wudu 3 kali 3 kali. Ustadz, bagaimana kalau sampai lebih, sampai 4 kali? Kalau lupa tidak mengapa. Tapi kalau menyengaja jadi masalah. Nabi kita bersabda SAW dalam hadis Nasai, "Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam." Barang siapa melebihi jumlah ini, berarti dia telah berbuat buruk dan melampaui batas dan termasuk orang yang zalim. Catatan berikutnya, pastikan semua anggota wudu terkena air. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena Nabi kita SAW melihat seseorang berwudu, kemudian bagian tumitnya tidak tersentuh air.
Lalu beliau bersabda, wailun bil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit itu akan disentuh oleh api neraka. Akan disentuh oleh api neraka, terancam. Dan ulama beda pendapat tentang apakah wudhunya sah atau tidak sah. Ketika ada bagian wudhu yang tidak tersentuh air. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat wudhunya Nabi SAW dan juga bagian-bagian yang disebutkan yaitu sunnah-sunnahnya setelah yang fardunya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan wudhu yang dicontohkan Nabi SAW dan memberikan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi-Nya SAW, dan dengan itu semoga kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah di atas sunnah Nabi SAW dan mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmatnya ketika kita berjumpa dengannya. Apa yang semua diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya, dan yang tulus mendoakan dan diampuni dosa kita sekalian. Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu, dipersilakan barangkali masih ada waktu. Silakan, Pak. Istinsyak dengan istinsar. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Istinsyak. Istinsar mengeluarkannya. Jadi istinsyak menghirupnya, istinsar mengeluarkannya. Begitu, Pak. Nabi kita menyebutkan SAW, balik fil istinsyak illa takuna sa'ima. Lakukan istinsyak dengan sekuatnya. Hirup dengan air, dengan hidung sekuatnya. Kemudian pegang hidung lalu dorong. Seperti itu. Itu istinsyak. Demikian wasallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.